Hai, kembali lagi bersama aku Vina. Di sini aku mau review buku lagi, bukan review sih, aku mau membacakan buku tapi beda judul dari yang sebelumnya dikarenakan buku yang sebelumnya aku nggak bawa ya. Jadi aku mau baca buku yang baru. Di sini, nih aku sematin bukunya di sini ya. Hidup apa adanya buku dengan judul Hidup Apa Adanya yang ditulis oleh Kim Soo Hyun, bestseller di Korea Selatan. Sebuah kumpulan to-do list untuk kehidupan dalam dunia yang kita inginkan. Tak perlu bersikap baik terhadap orang lain yang tidak bersikap baik kepada kita. Dari contoh buku ini aku akan bacakan, nanti aku akan kasih contoh dari pengalaman aku sendiri. Jadi, tak perlu bersikap baik terhadap orang lain yang tidak bersikap baik kepada kita. Contohnya merupakan seperti ketika menurut buku ini, ketika ingin lulus dari universitas, aku menjalani sebuah program magang di sebuah perusahaan dengan supervisor yang aku temui dalam tim di mana aku ditempatkan. Aku diperlakukan layaknya pembantu. Ya, begitulah aku menyebutnya. Mungkin istilah semena-mena lebih tepatnya. Dia pernah menyuruhku memindahkan monitor yang ada di depan matanya yang hanya berjarak 10 cm di depan muka supervisor tersebut. Dia sering membuatku malu dengan sambil berkata, gitu aja nggak bisa. Tapi kali ini aku berkesalahan sepele yang aku lakukan. Saat itu aku pertama kali masuk ke dunia kerja. Tidak tahu bagaimana sikap yang harus aku ambil sebagai pegawai, yang ternyata segala hal yang aku lakukan dijadikan dasar penilaian. Aku jadi mengerti bahwa magang hanyalah sebuah profesi terbawah yang ditempatkan oleh komunitas ini. Ya, aku menjalani masa magang seperti itu. Beberapa lama setelah menjalankan magang, saat sedang tidur-tiduran tiba-tiba amarahku muncul karena teringat atasanku itu. Jadi kayak kebayang gitu ya. Yang benar-benar membuatku kesal bukan karena perbuatanku yang dilakukan terhadapku, tapi karena diriku yang hanya diam saat dia memperlakukanku seperti itu. Saat itu dirinya padahal dia bukan orang yang memegang kekuasaan besar dalam suatu perusahaan, tapi dia berlagak seperti seorang yang ada di atas segalanya. Menyedihkan lagi, aku tidak melakukan apapun terhadapnya karena sikap diamku itu membuatku semakin merendahkan diriku. Jika melihat situasi yang berbeda, orang-orang dulu yang menerima hukuman siksa karena melakukan ke duta, bahkan rasa sakit yang muncul bukanlah akibat penyiksaan, tapi akibat rasa sesal atas keinginan yang tetap terlihat tegar di depan petugas hukum kala itu. Seseorang bisa melihat harga dirinya begitu jauh, bukan karena perilaku tidak adil, tetapi karena perilakunya yang menyerah begitu saja. Jadi kita tak perlu bersikap baik terhadap orang yang tidak baik terhadap kita, yang tidak menghormati kita, entahlah itu situasi yang baik atau tidak baik, tapi paling tidak janganlah merasa hina karena mereka. Ketika kita perlu memasang sedikit melawan dalam diri kita agar martabat kita terjaga oleh penghinaan oleh orang lain. Tapi menurutku ya, di dunia kerja memang kayak gitu sih ya. Soalnya kayak atasan itu emang seenaknya, kayak tuh dia atasan yang dibayar oleh atasannya lagi atau pemilik perusahaan.
tapi dia memperlakukan karyawannya itu kadang tidak baik, karena ya merasa wah gue atasan, lu ikutin apa mau gue. Kadang ada suatu kisah, nggak ada suatu cerita yang pernah aku ambil dulu, yang pernah cerita sama aku. Dia adalah bawahan, terus dia emang nggak salah. Contohnya dia atas SPV-nya itu minta tolong temennya itu, waktu itu aku lupa lagi ceritanya gimana, temennya itu minta tolong ke teman perempuannya itu, minta tolong ke teman prianya untuk mengambilkan sesuatu di office, yang artinya meminta sesuatu ke dalam arti itu adalah kebutuhan pekerjaan ya. Terus tiba teman perempuannya itu nggak mau ngambil sendiri ke office dikarenakan dia tahu atasannya atau supervisornya itu sering marahin dia. Terus jadi dia kayak ada ketakutan juga dalam dirinya tuh, kayak gue takut diomelin nih karena padahal terus tiba-tiba bawahannya temen yang prianya itu ke bawah minta, bu saya minta ini karena teman saya belum ngambil, karena atasan saya lagi itu bilang katanya ngambilnya nanti siang. Terus saya minta, entah kondisinya gimana, si perempuan ini udah wanti-wanti untuk nggak ngambil ke bawah biar nggak kena omelan. Terus dia ditelepon, si perempuan ini ditelepon sama atasannya, halo gimana sih kamu bla 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 bla. Yang perempuannya udah jelasin, tapi kan saya belum boleh ngambil kata atasan saya yang satu lagi, jadi saya ikutin atasan saya satu lagi yang suka ngarahin saya. Anggap aja seperti itu ya. Tapi kan kamu kreatif, jangan kayak gitu. Pokoknya si atasan ini marah-marahin si perempuan ini, yang padahal si perempuan ini itu ngelakuin hal yang diperintahkan oleh atasan satunya lagi. Kadang jadi pegawai itu memang membingungkan ya. Otomatis dia menghindari amarah karena terus dia nggak turun ke bawah dan nyuruh teman laki-lakinya, tetap aja dia kena marah dengan melalui telepon. Bisa-bisanya gitu nelpon, ya kan? Padahal kadang bukan salah si perempuannya, karena si perempuannya kan udah nanya ke atasan satu lagi, terus yang satunya lagi bilang nanti aja, gian pas minta sama atasan paling atas diomelin. Kadang itu adalah suatu hal yang sangat menyakitkan. Jadi di situ kayak ibaratnya si perempuan ini nggak bisa ngebelain dirinya, udah berusaha membela dirinya tetapi tetap salah, namanya atasan. Number one. Jadi dia kayak merasa anjir, harga diri gue namanya juga kerja ya, jadi yang ngalah aja sih. Tapi kayak ya setidaknya dia berusaha untuk membela dirinya sih. Aku kayak lu keren, lu di situ walau lu disalahin dalam dua sisi, tapi lu masih bisa membela diri lu sendiri. Mungkin ada sakit hati yang ada di dalam diri lu, tetapi lu merasa bangga sama diri lu karena lu bisa membela diri lu walaupun diri lu emang gak salah di situ. Jadi kesimpulannya bukan hargai sih, kayak belalah diri lu 90. Kalau mereka atasan, teman dan yang lainnya itu masih menganggap lu salah, biarin. Dikarenakan apa? Kalau lu hanya diam, iya bu, iya bu, iya bu, iya kak, iya dek, itu fuck man. Enggak, maksudnya gini, itu tuh kayak anjir, lu tuh diem sendirian terus kayak merenung, kenapa sih padahal kan aslinya kayak gini, kenapa nggak bisa ngebela diri sendiri? Kayak lebih nyakitin diri kamu lagi. Jadi berusaha speak up, yang memang kalau memang kenyataannya seperti itu, jelaskan seperti itu, walaupun memang kamu pasti nggak akan diterima. Alasan kamu itu tidak akan pernah diterima, pasti orang nggak akan pernah mau salah, apalagi atasannya malu untuk salah. Tapi nggak semuanya.
Tapi tetap coba untuk jelasin agar kamu merasa puas dalam diri kamu kalau emang kenyataannya kayak gitu. Kamu udah berusaha ngejelasin dan tapi dianya yang nggak mau dengar. Tapi itu kalau dia ya bodo amat, biarin aja. Jadi kesimpulannya nih, kesemena-menaan adalah hasil dari gabungan dari pihak pertama yang dengan seenaknya mengacuhkan orang lain, dan pihak kedua dengan bodohnya bersedia menerima perilaku buruk dari pihak pertama tanpa sedikit pun berusaha memberi pelajaran. Urus aja lo sendiri, dasar. Emosi banget ya biasanya. Udah cukup sekian, bye bye.